Halo. Miss. Halo, kenapa sayang? Selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya yang kemarin ngobongin yang dimasukin ke rumah sakit jiwa di Taiwan. Itu dimatiin dong live saya. Kalau nggak dimatiin, saya matiin telepon kalian. Oh, oke. Udah, Miss. Terus? Kan awalnya itu saya itu di rumah majikan disadap dulu HP-nya Terus? sama majikan. Nah, itu suara yang gimana tuh di apartemen tuh, Miss. Ada suara yang kayak toa-toa kayak gitu tuh. Nah, di situ yang ada di HP saya itu pada ngomong. Ada yang fotonya yang lagi tiktokan kayak gitu. Diucapinnya tuh. Terus yang foto-foto semuanya saya ada di memori itu hilang kayak gitu. Nah, awalnya aku itu nggak disadap sebelum Lebaran Idul Fitri itu tuh. Biasa aja awalnya. Nah, terus pas Lebaran, kok ini HP saya jalan sendiri, kata saya gitu. Saya lihat itunya tuh, layarnya tuh bisa jalan sendiri, ini ada apa, kata saya. Nah, dari situ apa mungkin disadap ya, kata saya gitu. Nah, terus saya cari-cari ke Google, tokonya ada yang aneh-aneh di situ. Nah, habis itu majikan saya berubah total tuh itunya, sikapnya sama saya. Nah, terus habis itu saya belum nanya sama majikan, tapi saya screenshot semua bukti-buktinya kalau HP saya disadap. Habis itu saya sama nenek itu pergi ke mall. Di mall juga itu ada suara toa itu yang katanya si Ari sedang dalam perjalanan naik lift kayak gitu. Ini orang kenapa, kata saya, itu si neneknya bawa benda kayak gitu, Miss, diumpetin di kantong. Nah, habis itu dia bilang, kamu kenapa? Ini kamu dengar nggak, kata saya ke neneknya tuh. Kamu ini dengar nggak? Aku tahu kamu bawa sebuah benda, kata saya gitu. Tapi dia nggak ngaku. Habis itu pulang dari mall itu. Nah, terus aku bilang, nih, di apartemen juga saya dengar ada suara toa itu, kata saya gitu. Nah, terus dia telepon anaknya. Nah, anaknya bilang, apa kamu mau saya panggilkan polisi? Boleh, kata saya gitu kan. Nah, habis itu, aku telepon agensi. Agensi ada respon, terus kenapa, ada apa? Ini saya, tolong saya, kata saya, bisa datang ke sini enggak, kata saya gitu. Saya perlu bantuan, soalnya saya merasakan resah di sini, nggak aman, kata saya gitu kan. Kenapa? Terus nggak lama itu agensi itu datang. Mungkin ditelepon sama majikan, soalnya nanti aja kalau saya nelpon itu nanti aja, katanya. Nggak lama nelpon, si majikan saya ke agensi saya datang, terus jemput saya. Saya di mes dulu 1 hari. Terus habis itu besoknya dibawa ke agensi. Terus aku itu dibawa muter-muter sama agensi, nggak tahu mau kemana. Dan agensi itu teleponan sama laki-laki kayak gitu.
Terus habis itu saya kan lari, takut. Larinya itu ke polisi saya tuh Miss, bukan kemana-mana. Ke polisi, terus polisinya juga dibisikin sama agensi itu kalau saya itu gila, kayak gitu. Padahal saya itu mau minta perlindungan gitu Miss. Soalnya agensi ini nggak beres kata saya gitu. Saya punya buktinya semua. Habis itu kan saya sama polisi sama agensi dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah di rumah sakit jiwa itu HP saya dipegang sama agensi. Pokoknya data-data saya dipegang, paspor, KTP Taiwan kayak gitu. Nah selama 21 hari itu saya nggak megang handphone. Terus agensi itu menghubungi keluarga saya di Indonesia. Terus tanpa izin saya, agensi itu ngutak-ngatik handphone saya. Terus agensi itu ngasih kabar yang nggak sesuai dengan fakta tuh Miss. Oke. Ya, saya ini dibilang gila, suka ngamuk kayak gitu Miss. Padahal enggak Miss. Iya, saya ngelihat kamu nggak ngamuk kok. Cuman kamu itu nggak cukup tidur tak sayang di sana. Soalnya saya itu disiksa dulu Miss sama anaknya tuh. Gimana nyiksanya sayang? Suara kayak gitu. Nyiksanya gimana sayang? Suara yang semacam gerubah-gerubu kayak orang jalan kayak gitu Miss. Saya ada rekamannya Miss, tapi sekarang sudah nggak ada semua Miss. Oke. Jadi kamu ada dengar suara-suara aneh gitu ya? Iya, ada di rekaman juga Miss. Terus? Nah, setelah saya pulang di rumah sakit jiwa semuanya nggak ada Miss bukti-bukti itu. Oke. Jadi memang kamu sering dengar suara-suara yang nggak jelas gitu ya? Enggak setiap hari. Cuman pas hari Lebaran itu Miss. Pas mau Lebaran itu. Terus? Saat HP saya disadap itu, udah disadap. Oke. Sebelumnya enggak. Oke. Dengar suara-suara. Oke. Jadi pertanyaan saya, kenapa HP-mu disadap sayang? Tahu nggak sih kira-kira kenapa kok HP-mu disadap gitu loh? Nggak tahu. Tujuannya kan pasti nih, kamu itu teroris ini, makanya HP-mu disadap. Tapi kalau nggak ada tujuan itu, ngapain nyadap HP TKW? Kan kamu nggak pacaran sama orang, kamu nggak mencuri, nggak merusak. Kan untuk nyadap itu kita butuh proses yang panjang sayang. Sadap diambil data Miss, diambil data dari lain itu. Iya, datamu mau diapain nak? Maksudku adalah, iya kamu disadap, tapi mau diapain? Ya itu dikasih ke TOA itu, disebarin semua orang di mall, di bandara, semua orang itu ngomongin saya Miss. Sampai ke bandara Indonesia juga. Ada yang ngikutin kamu, ada yang tahu kamu gitu? Pokoknya kamera itu semua nujunya ke saya Miss. Oke. Tapi saya nggak ngelihat kamu itu kok, kamu stres kok. Cuman kamu kecapean aja sih menurutku. Nah, dari situ saya itu nggak tidur Miss. Iya, karena kamu kurang tidur. Jadi, iya. Berarti kan benar Miss Yuni ngomong tadi, kamu tuh nggak gila, tapi kamu kurang tidur. Bener nggak sih? Benar, soalnya kan diganggu terus sama suara-suara yang aku pikir takutnya kan ada orang jahat masuk gitu. Betul. Jadi kamu kepikirannya terlalu gitu ya, bener nggak sayang? Soalnya kan di situ cuma 2 orang, saya sama nenek. Masih ada orang masuk, suara kaki kayak gitu. Tiba-tiba ada suara-suara gitu ya, gedebuk gitu ya. Iya. Berarti memang kamu itu kurang tidur, akhirnya majikan nyadap HP-mu, terus kamu di bandara pun diawasin orang, bener gak sih sayang? Iya. Oke. Di Hongkong pernah terjadi sama seperti kamu kok sayang? Ada. Tapi dia sekarang udah enggak nih, karena pulang rumah kan bisa tidur dengan tenang.
Pertanyaan saya, kamu nyampe Indonesia bisa tidur dengan tenang nggak sayang? Bisa, Miss. Oh, oke, berarti memang kamu butuh tidur nih, butuh tidur yang lebih lagi. Suamimu mana? Iya. Suamimu mana sayang? Aku nggak punya suami. Lah itu yang tadi ngobrol, adikmu ya? Itu keponakan. Mana keponakanmu, tak ngomong sebentar aja. Ya, ini. Halo? Nanti. Kamu itu enggak itu, kamu cuma kurang tidur. Halo? Iya, gimana? Kamu sudah paham dengan apa yang dia sampaikan? Sudah paham. Paham. Dia Cuman yang di ini tuh apa? Sampai sekarang itu buku tabungan, ATM semua ditahan sama agensi. ditahan sama agensi. Emangnya dia ada uangnya nih? Bener nggak? Bener nggak? Tabungan nggak ada. Oh dia tabungan aja nggak ada kok kamu minta tabungan? Kartu ini, kartu apa? ATM. Bukan kartu Askes. Askes kesehatan tuh. Kan nggak masalah kan, askesnya askes Taiwan, nggak bisa dipakai di Indonesia. Iya. Terus sekarang apa yang ingin kamu tanyakan nih? Yang saya ingin tanyakan itu masalah itu tuh apa biaya rumah sakit, kenapa nggak ini Pak sendiri gitu? Kenapa harus bayar sendiri? Berapa sih bayarnya rumah sakitnya? Itu udah di totalin semua ininya. Berapa? 25 semuanya totalnya. Total sekitar 25.000 NT ya. Ya. Itu ada struktur. Udah dikirimin nih, Miss. Oke, siap sebentar ya. Ya. Pertanyaan saya nanya sama kamu. Kamu ngerasa nggak sih saudaramu ada masalah? Kalau menurut aku nih, saudaraku nggak ada masalah apa-apa gitu. Maksudnya ditanya lancar semua. Bukan, itu. cara dia bicara karena di Taiwan itu nggak mungkin nyadap HP. Dia itu karena kurang tidur. Ya? Bukan, karena dia kurang tidur jadi ada halusinasi yang ngikutin dia. Dia itu halusinasi, dia bukan nggak sadar ya. Tapi karena kurang tidur, dia harus puas tidur baru dia akan kembali. Dia nggak sakit, dia bukan gila. Kenapa? Halusinasinya dia kuat banget karena dia kurang istirahat di Taiwan sana. Saya rasa dia kurang tidur. Tadi kan dia bilang kurang tidur. Iya, itu semenjak itu doang, semenjak ada semenjak ngebawa HP-nya disadap tuh. Nggak ada, di sana itu nggak ada HP disadap. Siapa yang mau nyadap? Iya, kenapa ada pemberitahuan tuh ini pindah ke iPhone sekian gitu, ininya tuh ada pemberitahuan, cuman sekarang semuanya bukti-bukti udah hilang, soalnya HP-nya kan dirampas tuh waktu di rumah sakit tuh, nggak ada, hilang semua. Waktu di sana juga bukti-bukti tuh, email nggak bisa dibuka, email juga kan, email kan di semua kan itu meskipun di Indonesia bisa dibuka ya kalau misalkan. Kalau dia lupa passwordnya, email kalau lupa passwordnya gimana? Enggak lupa password, malahan masih ingat passwordnya, apanya masih ingat, cuman kayak udah diganti gitu, jadi nggak bisa diakses, nggak bisa masuk gitu ke akun Google itu juga. Oke, ya sekarang yang jadi permasalahan apa? Disadap itukah atau sekarang mau berbicara tentang apa? Tentang karena suruh bayar tadi? Iya, maksudnya kenapa ya nggak ada ininya, tiket pulang sendiri. Oke, sebentar. Sekarang tiket juga beli sendiri ya? Beli sendiri. Oke, sebentar. Tony, sebentar. Ibu, saudaramu itu lagi nggak stabil nih. Tapi kamu jangan 100% juga percaya sama dia, karena kita berdasarkan fakta. Saya tidak percaya apa yang kamu sampaikan, saya juga tidak percaya dengan agent sampaikan. Nah, kita cross check aja, ini saya laporkan ke pemerintah sekarang. Kalau suruh beli tiket sendiri, apakah yakin suruh beli tiket sendiri? Karena saya juga tidak ingin agent yang di Taiwan sudah membiayai difitnah. Kalau memang iya, sekarang nomormu saya kasihkan ke pemerintah, langsung dihubungi oleh pemerintah. Paham nggak? Oke. Sebentar, saya sambungkan ke pemerintah. Ya. Sebentar. Bener di tiket orang dan Soalnya saya takutnya nanti dia dibayari oleh perusahaannya, terus dia bilang nggak digaji.
Saya tidak mau itu ada fitnah loh ya. Kamu sudah nanya detail belum? Karena kalau saya laporan sama pemerintah, urusannya panjang loh. Izin Bapak. Nah, gini Bapak, ini ada salah satu orang yang sedang mengatakan bahwa dia itu pulang sendiri dari Taiwan pakai biaya sendiri. Dan saya rasa, saya secara pribadi melihat bahwa dia itu sedang mengalami kecapean yang dimana dia itu berpikir bahwa ada orang yang selalu mengikutinya dan kamera selalu melihatnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, katanya dia itu suruh bayar sendiri oleh perusahaannya untuk pulang ke Indonesia. Dan yang kedua, dia gajinya tidak diberikan. Itu menurut informasi. Dipotong. Oke, dipotong untuk biaya rumah sakit. Oke. Dan oke, tapi kan saya tidak percaya nih Pak. Karena itu saya mohon izin Pak untuk di cross check, karena mbaknya ini mengalami sesuatu kayak halusinasi juga. Jadi izin Pak Dirut, sudah ada di Indonesia Pak. Asal mana Bapak? Sumedang, Jawa Barat ya? Kenapa nggak lapor sama Pak Dedi? Nanti biar Pak Firman nanti dikejar-kejar. Oke. Oke, siap Pak izin Pak Dirut. Sebentar Tony diam dulu. Pak Dirut izin Pak, mungkin do follow up, saya matikan dulu. Soalnya saya lagi live. Terima kasih. Oke. Ya, saya sudah hubungkan dengan Pak Dirut ya. Selesai sudah masalah satu ini ya. Masalah. Setiap kali buka telepon masalah dan masalah. Ya, karena kasihan mbaknya capek hingga halusinasi. Ya itu saya katakan sekali lagi, bahwa pekerjaan itu tidak hanya berangkat terus cita-citamu sudah selesai, enggak teman-teman. Cita-citamu masih panjang sekali. Dan